aku Cecilia Marta dari absen 8. Di sini aku akan menjelaskan tentang pewarisan sifat dan hukum mental. Aku akan menjelaskan secara ringkas tentang apa sih itu pewarisan sifat, sifat-sifatnya, terus juga hukum mental, contoh, dan apa sih itu genotip dan fenotip sebelum kita mulai ke contoh soalnya. Disimak ya. Nah, sebelum ke inti materi ini, apa sih itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat atau hereditas adalah proses penurunan karakter atau sifat dari induk ke keturunannya melalui materi genetik berupa gen yang tersimpan dalam kromosom atau DNA. Sifat ini itu diwariskan melalui sel kelamin terhadap sel sperma dan sel telur yang bersatu membentuk zigot, membawa kombinasi gen dari kedua orang tua yang menentukan ciri fisik. Misalnya kayak warna kulit, rambut, terus juga maupun sifat biokimia, misalnya kayak golongan darah dan penyakit. Pada individu baru, ilmu yang mempelajari ini itu adalah genetika, dengan Gregor Mendel sebagai bapaknya, yang menjelaskan bab pewarisan melalui hukum Mendel. Selanjutnya, siapa sih Mendel? Mendel atau Gregor Mendel adalah biarawan Austria pada abad ke-19 yang dijuluki sebagai Bapak Genetika karena eksperimennya dengan tanaman kacang polong yang mengungkap hukum dasar pewarisan sifat atau hereditas ini, seperti konsep sifat dominan dan resesif yang menjadi fondasi ilmu genetika modern. Ia itu menemukan bahwa sifat diturunkan dalam unit distrik atau gen yang mengamati pola matematis pewarisan melalui analisis statistik yang merevolusi pemahaman biologi pada saat itu. Nah, hukum Mendel itu ada dua. Ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu bisa disebut dengan hukum degradasi bebas, yang dimana dalam pembentukan gamet atau sel kelamin, pasangan alel untuk suatu sifat akan berpisah atau terpisah secara bebas, sehingga setiap gamet hanya akan menerima satu alel. Dengan pembuktiannya, hukum ini tuh dapat dibuktikan melalui persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat berbeda. Contohnya, jika suatu individu memiliki genotipe B besar dan B kecil, maka saat membentuk gamet, alel B besar dan B kecil akan berpisah dan masuk ke dalam gamet yang berbeda. Nah, terus selanjutnya ada hukum Mendel kedua, atau hukum asortasi bebas. Yang dimana alel-alel dari gen yang berbeda akan bergabung secara bebas dan acak saat pembentukan gamet. Dengan pembuktian, hukum itu dapat dibuktikan melalui persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat berbeda. Nah, sebelum ke contoh soal, aku bakal menjelaskan genotip dan fenotip. Apa sih genotip dan fenotip itu? Genotip itu mengacu pada kombinasi spesifik dari alel-alel yang terdapat dalam genom atau kumpulan gen organisme. Genotip ini tuh menentukan informasi genetik yang diwarisi oleh individu dari orang tua mereka. Alel adalah variasi dari gen yang mengontrol sifat-sifat tertentu. Setiap individu memiliki dua alel untuk setiap gen, satu dari ibu dan satu dari ayah. Nah, untuk fenotipnya, fenotip itu merujuk pada karakteristik atau sifat-sifat fisik, fisiologi, dan perilaku yang dapat diamati pada organisme. Itu adalah hasil dari interaksi antara genotip dengan lingkungan. Fenotip ini tuh mencakup segala sesuatu mulai dari warna mata, tinggi tubuh, hingga kemampuan berbicara. Nah, sekarang aku bakal menjelaskan sifat-sifat. Sifat itu ada 3. Yang pertama itu dominan, resesif, dan intermediate. Aku bakal menjelaskan dominan dulu. Menurut dominan, sifat yang kemunculannya itu dapat menutupi sifat resesifnya. Individu ini tuh akan menunjukkan sifat dominan jika memiliki setidaknya satu alel dominan atau simbol huruf besar, misalnya seperti B besar.
Lalu resesif. Resesif itu tuh sifat yang hanya akan muncul jika tidak ada alel dominan yang menutupinya. Individu itu harus memiliki dua alel resesif atau simbol huruf kecil untuk menunjukkan sifat ini. Jadi kayak seperti kan kalau dominan itu B besar, kalau resesif itu B kecil. Nah, lalu yang terakhir ada intermediate. Sifat yang merupakan gabungan dari kedua sifat induknya karena tidak ada alel yang dominan penuh terhadap yang ini. Nomor 1. Gen pembawa sifat panjang sayap dan lebar domen terletak pada kromosom yang sama dan diturunkan bersama-sama pada lalat buah merupakan contoh peristiwa. Dan untuk jawabannya adalah B, tautan gen. Hal ini tuh karena tautan gen terjadi ketika dua gen atau lebih terletak pada satu kromosom sehingga tidak memisahkan diri secara bebas Mendel. Pada lalat buah, gen panjang sayap dan lebar abdomen berada pada kromosom homolog yang sama, sehingga cenderung diwariskan bersamaan. Dan yang terakhir aku bakal menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Nah, pewarisan sifat adalah cara sifat dari orang tua turun ke anak cucu melalui gen yang ada di DNA dan kromosom. Gen ini tuh membawa petunjuk untuk ciri-ciri seperti warna mata atau tinggi badan dan saat sel kelamin bergabung. Sifat dari kedua orang tua itu bercampur, sehingga anak punya kombinasi yang unik. Hukum Mendel menjelaskan bahwa gen memisah saat membuat sel telur atau sperma dan bergabung secara acak, menghasilkan variasi seperti 3 anak mirip orang tua dan 1 berbeda pada persilangan sederhana. Lingkungan juga bisa memengaruhi tampilan sifat, tapi tidak ubah gen dasar. Menjaga kelestarian spesies sambil ciptakan keragaman. Segitu yang bisa aku jelaskan, semoga bermanfaat.